Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita lanjutkan. Bismuka yu'annibuka in zahata aw raghibta. Bagian rezekimu, nasibmu, perjalanan hidupmu semuanya itu akan datang apakah engkau mengharapkannya ataupun tidak mengharapkannya. Engkau berzuhud atau engkau berubah, artinya engkau harapkan atau tidak harapkan pasti akan datang kepadamu. Fa idza zahadta, apabila engkau mengambil sikap zuhud, artinya menerima apa adanya, mensyukuri apapun yang diberi oleh Allah, ya, tidak banyak permintaan. Wasala ilaika qismuka, rizkimu akan datang kepadamu. Sekalipun engkau tidak minta kaya, saatnya Allah menentukan kaya, kamu kaya. Wa anta azizun, engkau terhormat, ya, tidak ngemis-ngemis, engkau hebat, engkau berwibawa, ya, datang di luar permintaan. Wa idza raghibta wasala ilaika, kalau engkau meminta, mengharapkan, ingin mendapatkan sesuatu dengan bekerja keras dan sebagainya, wasala ilaika, akan datang juga rezekimu itu. Wa anta ghairu aziz, tapi engkau tidak terhormat. Kalau saya datang meminta ke Pak Tato, ya nggak terhormat. Tapi kalau Pak Tato yang datang sendiri sini, terhormat nggak? Itu namanya. Jadi mau jadi orang terhormat tahu nggak? Makanya jangan celamit. Itu aja. Titik. Alinea baru lagi. Ini bukan koma, ini kalau mesti diulang terus lagi ya. Al munafiqu yastahi minallah azza wa jalla wa kahuduril khalqi. Orang munafik itu merasa malu kepada Allah ketika dia hadir bersama orang banyak, ketika di depan dia banyak orang. Wa yuwaqihu alaihi waqta khalwatihi, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh ketika dia sendirian. Itulah munafik. Ada orang perilakunya lain, ketika sendirian lain lagi. Begini, coba silakan engkau pasang CCTV di kandang harimau, di kandang tikus, di kandang ular. Kemudian kamu lihat bagaimana perilaku binatang itu ketika dia merasa sendirian, tidak ada manusia. Ya sama seperti itu. Ketika engkau hadir, kamu tongkrong, ya tingkah lakunya begitu binatang mah. Tapi manusia ketika ada orang akan berbeda dengan ketika tidak ada. Kelakuanmu akan berbeda ketika ku hadapi. Ketika aku nggak ada, ceritanya lain. Di depanku engkau menyanjung-nyanjungku, di belakangku engkau menjelek-jelekan diriku. Kan begitu persoalannya. Itu maksudnya begini. Udah jelas udah terangkan besar mah. Ya, ini kemarin ini bahasa abad kelima. Bahasa abad kelima. Bagaimana kita bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa kontemporer seperti ini? Itu persoalannya. Kalau tidak ya lepas nggak paham. Dan juga ini bukan bahasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena beliau di majelis taklim, yaitu pengajian, murid-muridnya mencatat, dan catatan muridnya itulah yang menjadi ini. Seperti pengajian kita juga sama, nanti kamu yang catat YouTube ditulis kan nanti jadi berbeda-beda itu. Kalau yang mengeditnya itu akademisi, mungkin hasilnya lebih bagus kan daripada pribadi orang yang belum berpengalaman dalam pengetahuan. Saya kira seperti itu. Wailakan, silakanlah engkau. Lau sahha imanuka bihi, andaikan keimananmu itu sudah betul. Keimananmu terhadap Allah itu sudah betul, andaikan. Wa i'tiqaduka, dan akidahmu juga sudah betul.
annahu nadhirun ilaika, bahwa Allah selalu memandangi dirimu. Qaribun minka, Allah dekat dengan kamu. Raqibun alika, mengawasi kamu. Lastahyaita minhu, pasti engkau akan merasa malu kepada Allah. Kalau ya memang betul engkau yakin Allah selalu mengawasi dirimu, Allah selalu dekat dengan kamu, aku yakin engkau pasti malu kok. Artinya kalau orang merasa malu, ya saya kira tidak mungkin akan berbuat aneh-aneh. Jadi kenapa sih malu? Begini, nggak usah ngaji dalam-dalam lah. Asal kita bisa membudayakan malu saja. Malu sebagai budaya. Standarnya malu aja. Saya kira saya jamin Anda bener kok. Kang Haji Khairan, malu nggak makan es sambil berjalan? Malu nggak? Kalau malu udah jangan. Iya. Kaji siap, pantas kan ngopi di cangkingan? Malu nggak? Udah yang nanya hukum. Udah. Iya. Dengan sadar malu saja kita sudah terbimbing kok sebetulnya. Apalagi kita menyadari bahwa Allah selalu bersama kita, Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat kita. Ya, ada orang, tidak ada orang, ya sama dong persoalannya. Itu yang menjadi masalah. Ini aqulu lakum al-haqqa. Aku mengatakan kebenaran kepada kamu. Apa yang kusampaikan adalah kebenaran. Wala akhafu minkum, aku tidak takut sama kamu. Nih, saya mau ngomong yang bener nih, aku nggak takut kok. Nyewot ya ya, orang-orang penting secara itu. Namun bahasakannya kamu kan ingin ku sampaikan kebenaran kepada kamu. Aku tidak takut, terserah. Mau marah silakan. Itu maksudnya. Wala arjukum, dan juga aku tidak berharap sesuatu dari kamu. Aku tidak takut sama kamu dan aku tidak berharap apapun imbalan dari kamu. Aku ngaji ngomong-ngomong. Aku tidak minta bayaran kok. Lain dengan balik zaman sekarang ya. Pasang tarif kan. Berapa? 5 juta? Iya, enggak. Iya. Antum wa ahla ardi indi kal baqi wa kadzarri. Kamu dan seluruh penduduk bumi ini bagiku sama dengan nyamuk-nyamuk itu. Seperti laron-laron itu. Al-baq itu nyamuk, bahasa Arab bagian Maghribi ya. Libya, Tunisia, Maroko itu bilang bukannya bukan baudah. Baudah masih nih Saudi. Kalau sana namanya baq. Al-baq itu nyamuk. Li'anni ara ad-darra wa naf'a min Allah azza wa jalla. Karena aku yakin bahwa rezeki belai itu yang menentukan Allah semuanya. Kemanfaatan, bahaya itu yang menentukan Allah, bukan kamu kok. Saya nggak takut, silakan. La minkum, bukan karena kejahatan kamu, silakan. Kalau mau nyihir silakan sihir, kalau mempan enggak. Allah yang menentukan kok. Jadi kalau orang sudah yakin bahwa baik dan buruk itu Allah yang menentukan, ngapain kamu takut? Takut kejahatan orang, ya silakan aja kalau bisa. Atau kalau terjadi juga Allah yang menentukan kok. Iya. Wala yadurruna bihi min syai'in illa biidznillah. Mereka tidak bisa berbuat jahat dengan ilmu sihir itu kecuali dengan seizin Allah. Allah enggak izin, ya enggak bakal mempan. Jadi kalau gitu kenapa harus takut? Kalau kamu yakin begini, berarti keyakinan kamu belum jelas dong. Belum sah keyakinannya, mesti takut aja. Itu. Ya, kita tergugat di sini. Al-mamalik wal muluk indi sawa. Raja, rakyatnya, mamalik dan muluk sama bagi saya. Andi sawa. Angkaru ala anfusikum wa ala ghairikum bisyar'i. Atau angkiru, ingkarilah ala anfusikum atas diri kamu wa ala ghairikum atas diri selain kamu bisyar'i berdasarkan syariat syara. La bil hawa wa nafs, bukan dengan hawa nafsu. Wataba dan watak. Masa kata syar'u, kalau syariat diam anhu tentang satu masalah, fawafiquhu, ya kamu harus sama seperti syariat. Fisukuti, ya udah kalau cara mengatakan tidak mengapain, ya udah kamu jangan ngomong.
Kalau syariatnya mengharamkan ya kamu haramkan. Kalau syariatnya bilang halal ya halalkan, jangan mencari-cari haramnya. Jangan diakal-akalin bagaimana halal. Itu aja persoalannya. Wis jujur aja kayak gitu. Aja bodoh pangeran kah? Iya. Wa man nataqa bihi fawafiquhu. Kalau syariat mengatakan sesuatu, ya silakan kamu setujui fi nutqihi dalam mengucapkannya. Kalau nggak boleh boleh, kalau makruh ya makruh, gitu aja. Ya gulam, wahai anakku, la tungkir ala ghairika binafsika. Jangan sampai engkau mengabaikan orang lain, ya, berdasarkan nafsumu. Wahawa kadang berdasarkan hawamu, berdasarkan hawa nafsu dan hawa. Kita ini jadi satu ya, hawa nafsu ya. Padahal nafsu sendiri, hawa sendiri. Nafsu itu nafsu, kalau hawa itu ya hawanya, keinginannya. Bal angkir alaihi bi imanika, pengingkaranmu itu seharusnya dengan berdasarkan keimananmu. Al iman huwal mungkiru. Keimanan itu adalah pengingkaran terhadap yang tidak benar. Wal yaqin huwal muzilu, yang itu adalah yang menghilangkan keraguan. War rabbu azza wa jalla huwan nasiru, Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang menolong kamu. Yansuruka akan menolong kamu. Wa yubahi bika, dan akan berbangga dengan kamu. Qala Allahu azza wa jalla in yansurkumullah fala ghaliba lakum. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Apabila Allah menolong kamu, maka tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan kamu. Intan surullah, apabila engkau menolong Allah, yang surkum, Allah pasti menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan memantapkan kamu tegak berdiri, memantapkan pijakanmu. Artinya menjadi kokoh. Yuthabbit aqdamakum akan memantapkan pijakan kamu. Kaki, tempat pijakan kaki kamarnya akan gagah perkasa, kuat. Ida angkarta mungkiran ghiratan lillah, ketika engkau mengingkari suatu kemungkaran, dasarnya hanya karena kecemburuanmu kepada Allah azza wa jalla, a'anaka ala izalatihi, Allah akan menolong kamu untuk menghilangkannya. Wa nasaraka ala ahlihi, dan akan menolong kamu terhadap keluarganya. Wa zalam, dan akan menghinakan mereka laka untuk kamu. Wa idza angkartahu bi nafsika, kalau engkau mengingkari orang lain berdasarkan nafsumu, wa hawaka, dan hawamu, wa syaitanika, dan setanmu, wa tabi'aka, dan tabiatmu, khadzalaka, engkau akan dihinakan, walam yansurka, dan Allah tidak akan menolong kamu. Begini, ini satu kasus. Saya ingin mengatakan begini, ini berulang-ulang, ini mumpung kalian nyambung nih. Saya mengatakan bahwa anak perempuan di sini itu berkontribusi dalam membangun rumah tangga, ekonomi orang tua. Dari sejak kecil anak perempuan tuh nungguin toko, mengasuh adik-adik, belanja ke pasar, sampai memperbaiki rumah orang tua jadi TKW, betul nggak? Anak perempuan semuanya berjasa. Anak laki-lakinya ini kemana? Main tepel-tepelan kan? Nah, ketika orang tua meninggal, dibagi warisnya laki 2, perempuan 1. Ini kan saya menggugat, adil enggak? Kalau di Arab, karena tradisinya di sana semua serba laki-laki, perempuan itu 0% kontribusinya, terima makan, terima beres, maka wajar dikasih 2 kali lipat kan? Lidzakari mithlu hadzil, itu kan adil. Nah, ketika di sini begitu adil enggak? 2 tradisi yang berbeda dengan hukum yang sama, adil enggak?
Ini saya bukan dengan hawa nafsu, saya mau ngelawan Tuhan, tidak. Tapi ghiratan lillah. Aku cemburu dengan Tuhanku. Aku khawatir Tuhanku dikatakan tidak adil. Aku takut barangkali anak-anak kita merasakan kecewa. Kok Islam begini? Nah kalau anak-anak kita murtad gimana? Itu. Jadi jangan ribut dulu persoalannya. Bukan karena hawa nafsuku, karena saya melawan Tuhan, bukan. Saya lagi membela keadilan, paham nggak? Belum apa-apa sudah man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun lagi. Belum apa-apa saya sudah dikafirkan dulu lagi. Gimana lagi? Ini maksudnya mah. Ya. Jadi Anda melakukan terobosan-terobosan mencari akal macam dasarnya kalau ghiratan lillah ya pasti dia tolong oleh Allah. Kan gitu. Tapi kalau ada orang yang ngeracaukan ya biasa lah itu. Nggak usah takut lah, aku tidak takut sama kamu kok. Udah jelas gitu maksudnya. Ya ghiratan lillah. Faida angkartahu binafsika wa hawaka wa syaitanika wa tabaika khadalaka wa lam yansurka ala ahlihi. Wa lam takdir ala izalati, dan kau tidak bisa kan menghilangkannya. Al-iman wal munkir. Soal iman itu yang mengingkari yang ketidakbenaran. Fakulu munkirin la yakunu ingkaru bil iman. Ya. Maka setiap orang yang mungkir itu tidak akan mungkin akan pengingkarannya kecuali berdasarkan bil iman. Falaisa bimungkirin. Tidak, dia bukan seorang mungkir. Al-ingkaru bila anta, tanpa kehadiran dirimu. Turidu an yakuna lillah, tapi untuk membela Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. La li khalqihi, untuk bukan untuk makhluknya. Ya, lidin untuk agama Allah, la li nafsi bukan untuk dirinya, lahu untuk Allah, la laka bukan untuk kamu. Ini bahasanya bahasa begitu semuanya. Bahasa singkat. Bahasa Arab tuh gini, nggak usah repot-repot, la alaik, kita mau terus dia kalau yakfi la alaik, artinya nggak usah repot-repot. Saya punya utang sama kamu 1.000 dinar, li alaika, laka alayya 1.000 dinar. Laka alaik itu saya punya utang sama kamu, saya punya utang dan kamu berhak untuk menerima bayaran. Li alaik itu aja Pak. Itu permainan bahasa huruf ujar itu seperti itu. Ya, kalau tidak hati-hati bisa salah paham. Ya itu bahasa Arab. Makanya huruf jar itu menjadi rumit masalahnya. Dan lagi mananya. Oke. Da angka al-haus. Ya, lepaskan kehausanmu. Ini haus itu juga bahasa Arab juga soalnya haus itu. Artinya keserakahan. Wa akhlis fi amalika, dan ikhlaskan dalam amal perbuatanmu. Ya, al mautu ala rasdin minka, kematian dalam kesadaran kamu, la budda laka, yang tidak bisa dihindari. Minal ubur ala qantaratihi, yang mesti engkau seberangi juga jembatannya itu. Tidak bisa tidak. Da angka hadzal hirs, buang saja, lepaskan saja ya kerakusan kamu itu. Alladzi qad fadahaka ma huwa laka la budda, yang telah terbukti bagi kamu, ma huwa laka, apa yang menjadi kamu, la budda an yatika, kalau sudah ada ketentuan itu rumah itu menjadi milikmu, ya pasti kebeli kok. Iya, nanti ada jalannya, nanti ada aja jalannya. Kalau sudah ada ketentuan bahwa perempuan itu bakal menjadi istrimu, ya bagaimana muternya nanti akan ketemu juga, pasti dapat juga kok. Nggak usah dikemat lagi, nggak usah dipuasai lagi. Iya, mana-mana puasanya. Iya. Wa ma huwa li ghairika, kalau itu bukan itu milik orang lain, ya sudah, la yatika, nggak bakal datang sama kamu. Berarti bukan rezeki kamu, itu rezekinya orang lain. Ini kadang-kadang kita waktu kita habis mikirin, kita ini begini, seringkali kita terlalu kecewa, selalu ngenes saja.
Karena banyak hal-hal yang kau inginkan yang tidak tercapai. Dan kau tidak pernah berterima kasih. Coba kamu pertimbangkan dengan baik-baik. Orang yang bisa beli mobil, yang bisa beli rumah, yang bisa naik haji, musibahnya juga banyak kok. Nah kamu kan memang tidak dikasih, tapi badan kamu sehat, walafiat, nggak ada musibah, tabrakan orang pada berdarah-darah, kamu selamat, rumah orang kebakar habis, rumah kamu selamat, disyukurin nggak? Itu tidak pernah sadar, karena kamu selalu yang kamu inginkan yang tidak tercapai, itulah yang kau sedihi. Tapi engkau diberikan keselamatan oleh Allah sekian kali, nggak pernah berterima kasih. Orang duitnya banyak, tapi cuci darah tiap hari. Mau nggak? Kamu cuci darah nggak? Ya sudah. Kenapa harus pengen uang banyak? Belum tentu. Iya, jadi ya artinya seperti itulah. Kalau itu nasib milik orang lain ya udahlah, itu hak dia. Kamu jangan menghasudi, jangan iri hati. Ya udah, rezeki dia lah. Bukan nasib kamu. Karena kalau kamu dikasih yang sama belum tentu akan baik kok. Kalau istrimu cantik jelita seperti temanmu, belum tentu kamu akan bahagia seperti dia. Dan belum tentu orang yang cantik juga bahagia kan. Iya. Pasti enggak orang yang bahagia? Enggak kan? Malah justru banyak orang cantik suaminya pada selingkuh. Yang sedang-sedang saja yang suaminya setia tuh. Sadina-dina di kudang-kudang baik. Iya. Kasih ngayu mah digawas selingkuh terus nggak tinggal kawin mana-mana gitu. Ya itu. Ya. Wa ma huwa li gharika la yatika. Fastaghil billahi azza wa jalla. Yang penting sibukkan dirimu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Watruk talaba malaka wa ma li gharika. Sudah tinggalkan, enggak usah minta-minta. Apa yang untukmu, apa yang untuk orang lain, udah nggak usah minta-minta. Yang penting laksanakan perintah Allah dan jauh segala larangan Allah, mengabdi dengan baik, udahlah semua akan diatur oleh Allah semuanya. Qala Allah azza wa jalla li nabiyhi sallallahu taala alaihi wasallam, la tamuddanna ainaika, jangan kau julurkan kedua matamu, jangan pelarak-lirik saja, ya. Jangan mengintai-ngintai maksudnya mah. Wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum, kepada apa yang kami berikan kesenangan-kesenangan kepada istri-istri mereka. Zahratal hayati dunya, sebagai bunga kehidupan dunia, ya. Linaftinahum fihi, untuk kami fitnah. Jadi mata kamu jangan mengintai-ngintai kenikmatan-kenikmatan yang telah kami berikan kepada orang lain. Udah diam, udah. Ada tangga beli mobil ribut, ya paling gak kredit. Ada tetangga istrinya cantik berkomentar, kelilipan mata apa pesawatnya gelem-geleman. Ya artinya kita jangan terlalu ini Haji siap juga kalau lagi mepet bergaban ya, ada yang ngintet tuh. Waduh, banyak banget jauhnya, berapa ton tuh, kayaknya adalah sub 20 ton. Gitu. Oke, gitu aja dulu deh. Ya.